sehingga ini cukup sulit, atau akses jalan menuju ke bawah ini cukup sulit ditempuh. Tadi kami bersama-sama dengan tim gabungan menuju ke bawah. Ini harus berjalan kaki karena tidak dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan bermotor, dan sekitar waktunya ini memakan waktu sekitar 15 menit sampai setengah jam. Ada sekitar 1 hingga 2 kilo kami berjalan menuju ke wilayah TKP terjadinya longsor, dan itu baru di satu wilayah saja, artinya satu sektor. Menuju ke atas, semakin ke atas pemirsa, itu juga menjadi tempat terjadinya longsor. Kalau di lokasi kami mengabarkan saat ini merupakan tempat lokasi dari rumah pendeta dan juga rumah sekretaris desa, di mana pada saat kejadian berlangsung ini banyak dari korban yang sempat berteduh di sana. Nah, menuju ke atas pemirsa, itu merupakan kawasan menuju ke arah tempat pemancingan dan juga kafe yang pada saat itu menjadi salah satu lokasi tempat banyak korban berteduh karena hujan lebat yang terjadi. Dan tadi kami juga berbincang dengan sejumlah relawan yang melakukan evakuasi di mana saja titik-titik tempat korban ini banyak ditemukan oleh tim SAR maupun tim gabungan. Ini memang salah satunya berada di sini pemirsa. Korban ini ditemukan tertimbun di tanah di sekitar rumah Carik dan juga rumah pendeta. Dan selain itu juga, namun ini juga kemudian masih menjadi perlu dikonfirmasi lagi terkait apakah memang korban pada saat itu sedang berada di rumah Carik atau berteduh di sana, maupun korban yang terbawa arus atau ikut hanyut ketika banjir terjadi. Karena memang Rendra dan juga pemirsa, ketika kami berbincang dengan sejumlah atau dengan salah satu korban selamat begitu ya, ini korban memang sempat terbawa oleh arus air pada saat kejadian. Korban yang pada saat itu merupakan pekerja di kafe Alo tempat terjadinya juga bencana longsor, ini sempat hanyut ikut ke aliran air sampai akhirnya berhasil menyelamatkan diri begitu di area persawahan, sampai akhirnya kemudian dapat ditemukan oleh warga di kampung untuk kemudian menyelamatkan diri. Reto dan juga pemirsa, sampai sejauh ini memang korban meninggal dunia ini sudah ditemukan sebanyak 21 jenazah yang sudah berhasil dievakuasi oleh pihak tim gabungan, dan 5 diantaranya ini masih dinyatakan hilang. Adapun para korban yang masih dinyatakan hilang ini dimaksimalkan untuk dapat segera ditemukan oleh pihak tim gabungan meskipun harus melewati masa tanggap darurat. Masa tanggap darurat sesuai SOP ini sekitar 7 kali 24 jam atau sekitar 1 minggu. Namun jika para korban ini masih belum dapat ditemukan sampai batas waktu 1 minggu ini, pihak dari tim gabungan menyatakan bahwa mereka akan berkomitmen untuk tetap mencari korban sampai akhirnya ditemukan. 13 lainnya, Redra dan juga pemirsa, ini sudah dirujuk ke RSUD Kanjen untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut, di mana kalau berdasarkan juga informasi yang kami dapatkan dari salah satu korban selamat, ini memang kebanyakan dari para korban yang luka-luka ini terkena benturan begitu ya, ketika sempat hanyut dan kemudian terkena juga material-material longsor. Sampai sejauh ini proses pembukaan jalan ini juga masih terus dilakukan dan juga pemirsa, mengingat banyaknya akses jalan yang tertutup karena masih tertimbun material-material longsor begitu. Dan kalau berdasarkan juga wawancara kami bersama dengan Kepala Basarnas Semarang dan juga BPBD, ini menyatakan bahwa memang salah satu kendalanya adalah akses jalan yang tertutup, kemudian masih banyaknya juga batu-batu yang menghalangi pihak tim evakuasi dalam melakukan proses pencarian. Ekskavator atau alat pencari, alat berat ini ya, mesin pengeruk ini juga tengah diturunkan begitu. Ada 4 buah total ekskavator yang akan diturunkan, namun sampai sejauh ini masih dalam perjalanan menuju desa Kasimpar. Renda dan juga pemirsa, selain itu juga terdapat sekitar 1.200 personel yang diturunkan oleh pihak tim gabungan, dan juga pencarian ini tidak hanya melibatkan para relawan dan juga tim gabungan, tapi juga melibatkan anjing K9 yang juga turut serta membantu dalam proses evakuasi. Rendra. Baik, terima kasih Kristanti Yosefa, informasinya langsung dari Pekalongan, Jawa Tengah. Seperti yang disampaikan oleh Kristanti, bahwa hingga saat ini 21 orang telah dinyatakan
sebanyak 5 orang masih dinyatakan hilang dan saat ini pun proses evakuasi masih terus dilakukan oleh tim gabungan yang hari ini telah menerjunkan sebanyak 1.200 personil yang merupakan tim gabungan dari SAR, TNI, Polri, dan relawan dengan fokus di 4 titik. Di antaranya adalah rumah dari Sekdes dan juga sebuah kafe yang tertimbun oleh tanah longsor saat kejadian. Sementara hingga saat ini pun posko masih dibuka oleh tim untuk pihak keluarga mencari kerabatnya atau menunggu keluarganya yang hilang di lokasi. Pemirsa, informasi selengkapnya mengenai bencana tanah longsor di Pekalongan, Jawa Tengah nanti akan kami hadirkan di program Kabar Siang. Breaking News TV One kami akhiri sampai di sini. Saya Reno Kusuma, terima kasih. Sampai jumpa. Itu saja yang dapat saya informasikan untuk pada siang hari ini, dimana kita sudah mengetahui bagaimana pada tanggal 21 Januari tahun 2025 telah terjadi longsor di Kabupaten Pekalongan yang mengakibatkan 21 korban dan 5 masih dalam proses penyelidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.